Halo semuanya, dengan Arif Prasetyo dari tim dosen pengajar jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana subnetting pada pengalamatan IP versi 4. Jika di video sebelumnya tentang IP versi 4 telah kita bahas secara detail tentang protokol IP versi 4 ini, di video kali ini kita akan fokus ke cara membagi-bagi jaringan atau membuat subnet jaringan IP versi 4 yang besarannya sesuai dengan kebutuhan host atau jumlah host dalam jaringan yang ingin kita buat. Kita review singkat aja tentang pengalamatan IP versi 4. IP versi 4 adalah pengalamatan yang kita gunakan di lapisan network, lapisan ketiga dari model OSI, merupakan pengalamatan logik untuk perangkat-perangkat atau host-host di dalam jaringan komputer. Alamat logik seperti IP versi 4 digunakan di lapisan network untuk menandai, mengidentifikasi, sekaligus menggrupkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Alamat IP aslinya adalah bilangan biner sejumlah 32 bit yang penulisannya dipisahkan per 8 bit atau disebut dengan oktet. Kalau ditulis di dalam bentuk desimal, dipisahkan dengan titik. Ada bagian-bagian alamat IP yang bit-bitnya, bit-bit binernya digunakan untuk bagian network, menunjukkan host tergabung dengan network apa. Ada bagian bit-bit yang digunakan untuk bagian host, untuk menandai dia host keberapa dari network tersebut. Dulu, alamat IP digrupkan menjadi kelas-kelas berdasarkan ukuran jaringannya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D untuk multicast, dan kelas E untuk eksperimen. Kelas A, blok alamat kelas A didesain untuk network yang besar banget, lebih dari 16 juta host dalam satu jaringan. Dia menggunakan prefix /8, subnet masknya 255.0.0.0. Sehingga bagian network yang digunakan untuk kelas ini adalah oktet yang pertama, atau 8 bit bagian pertama dari alamat IP. 3 oktet sisanya digunakan untuk bagian hostnya. Kelas B didesain untuk bisa mensupport jaringan dengan ukuran yang lebih kecil dari kelas A. Bisa untuk 65 ribuan host dalam satu jaringan. Tepatnya 65.534 host dalam satu jaringan kelas B. Kelas B ditandai dengan oktet pertama diawali desimalnya 128 sampai 191. Kelas B menggunakan prefix /16, artinya 16 bit pertama dari alamat IP atau 2 oktet yang pertama digunakan untuk porsi network. Sisanya 2 oktet berikutnya untuk porsi hostnya. Subnet masknya 255.255.0.0. Kelas C digunakan untuk jaringan yang kecil dengan maksimum host per jaringan 254. Karena menggunakan prefix /24, artinya 24 bit awal atau 3 oktet pertamanya untuk bagian network, sisanya 8 bit oktet terakhir untuk bagian host. Makanya maksimum kelas C ini jaringannya bisa untuk 254 host. Kelas C oktet pertamanya selalu diawali 192 hingga 223. Sisanya kelas D untuk multicast, oktet awalnya 224 sampai 239. Kelas E untuk eksperimental, oktet pertamanya selalu diawali dengan 240 sampai 255. Nah, ini semua disebut class full addressing atau pengalamatan class full. Jadi, untuk membedakan bit-bit dari alamat IP, mana yang bagian network, mana yang bagian host, kita memang menggunakan subnet mask. Subnet mask sama seperti alamat IP, dia merupakan digit biner sebanyak atau sejumlah 32 bit. Bisa ditulis sebagai prefix dari networknya. Contoh untuk IP host dari jaringan kelas A 10.20.30.4 ditulis /8. Itu /8 artinya di subnet masknya ada 8 bit angka 1. Kalau ditulis binernya seperti ini, ada 8 angka 1, sisanya 0. Kalau dibaca atau ditulis secara desimal 255.0.0.0. Lalu untuk host IP dari jaringan kelas B contohnya 172.16.10.100/16, maka di subnet masknya ada 16 bit angka 1. Bisa dilihat, ini jumlahnya 16. 8 bit yang pertama yang dalam satu oktet yang pertama, 8 bit
angka 1 berikutnya di oktet yang kedua, sisanya 0. Desimalnya 255.255.0.0. Begitu pula untuk IP dari jaringan kelas C, contohnya 192.168.100.4/24. Maka subnet masknya ada 24 bit angka 1, seperti kita lihat. Desimalnya kita baca 255.255.255.0. Jadi, angka pada prefiks merupakan jumlah bit 1 dari subnet mask yang menunjukkan posisi bagian network pada alamat IP. Lebih jelasnya kalau kita lihat di sini, yang di subnet mask bitnya 1 menunjukkan dia adalah network dari alamat IP. Jadi penanda jaringan atau network dari alamat IP host kalau digambar adalah 24 bit ini ya. Begitu nilai-nilai bit pada jaringan network ini berbeda, artinya sudah beda jaringan. Untuk membuat atau mendesain jaringan dengan ukuran yang lebih fleksibel, alias tidak mengikuti aturan-aturan kelas full addressing atau pengalamatan kelas full seperti kelas-kelas A, B, C dengan jumlah hostnya yang fix, kita bisa menggunakan pengalamatan classless atau classless addressing. Jadi, kita bisa membuat atau mendesain jaringan yang ukurannya sesuai kebutuhan untuk berapa host. Caranya adalah menggunakan VLSM atau Variable Length Subnet Mask sebagai prefix untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan alamat IP. Contoh penggunaan subnetting atau VLSM tadi untuk pembagian jaringan dari network kelas C yang /24, kalau full itu /24 bisa dibagi menjadi network yang lebih kecil-kecil. Jadi kalau /24 itu untuk 254 host, aslinya varian alamat hostnya 256 ya, dikurangi 2 alamat untuk alamat network dan alamat broadcast. Itu bisa kita bagi lagi, /24 jadi /25. Itu untuk 126 host, /26 untuk 62 host, /27 untuk 30 host, dan seterusnya. Jaringan yang terkecil adalah dengan prefiks /30 untuk maksimal 2 host. Nah, bagaimana sih subnetting itu? Kalau kita lihat, kelas C yang full, prefiksnya /24. Artinya tadi 24 bit dipakai untuk porsi network. 8 bit sisanya untuk porsi host. Jadi kalau kita lihat porsi host yang 8 bit ini, artinya jaringan itu bisa memiliki anggota atau host-host yang dibedakan dari 8 bit bagian host ini. Jadi dari 8 bit ini untuk membedakan bisa dari 0 sampai 255. Jadi ada variasi sebanyak 256 alamat, 0 sampai 255. 0 semua bitnya hingga 1 semua bitnya. Ingat, nilai host yang 0 semua atau nilai terendah itu adalah dipakai untuk alamat network, sedangkan yang 1 semua, jadi 1 semua berarti nilai maksimal, nilai tertinggi kita pakai untuk alamat broadcast. Jadi network /24 itu maksimal untuk 254 host. Jadi ada 256 alamat, tapi dipakai 2, yang satu untuk network address, yang satu untuk broadcast address. Jika kita ingin memperkecil jaringan, jadi nggak butuh sampai 254 host contohnya, maka porsi bagian network ini ditambah bitnya di subnet mask dengan menambah bit 1. Jadi angka prefiksnya ditambah. Contoh untuk kelas C yang /24, itu sebetulnya bisa dibagi jadi 2 network dengan menambah bit untuk network dari oktet yang terakhir. Jadi kalau prefiks /24 itu untuk kelas C, kita gunakan prefiks /25. Jadi kalau subnet mask /24 seperti ini, desimalnya 255, 255, 255.0. Kalau /25, subnet masknya binarnya ditulis seperti ini, ada 25 bit angka 1. Desimalnya 255.255.255.128. Kita lihat 25 bit digunakan untuk alamat network, jadi yang untuk alamat host sisanya 7 bit yang terakhir, yang di subnet mask nilainya 0. Kalau 7 bit, maka variasi nilai dari 7 bit ini yang terendah 0 semua, hingga yang tertinggi seperti ini, 1 semua, tapi 7 bit. Sehingga dari 0 sampai 127.
0 sampai 127 jumlahnya 128 alamat. Nilai terendah untuk network ID, nilai tertinggi untuk broadcast. Oke, contoh untuk network full kelas C atau prefix /24 yaitu 192.168.10.0/24. Nah, ini network full kelas C, berarti rentangnya dari 192.168.10.0 sampai 192.168.10.255. Kita bisa lihat posisi bit binar untuk network ditandai angka 1 sejumlah 24 bit di subnet mask. Jadi ini yang 24 bit awal adalah penanda atau identifikasi dari alamat IP untuk network. Sedangkan kalau /25 seperti yang ini, penanda networknya ada 25 bit. 24 bit di 3 oktet pertama, 1 bit di awal oktet keempat. Di sini bisa dilihat bahwa 192.168.10.0 dan 192.168.10.128 merupakan network yang berbeda jika prefiksnya /25, karena kita lihat bit-bit untuk networknya berbeda. Kesimpulannya, /24 itu yang full kelas C, maka ada 256 variasi alamat host, dikurangi 2 untuk alamat network, 1 untuk alamat broadcast 1, jadi total untuk 254 host. Network ID-nya sekian, titik sekian, titik sekian, titik 0, tergantung IP-nya. Broadcast-nya sekian, titik sekian, titik sekian, titik 255. Host jaringan tersebut bisa menggunakan alamat 1 sampai 254. Jadi di antara 0 dan 255. Contoh, network ID 192.168.10.0/24, maka broadcast address-nya 192.168.10.255. Host dari network tersebut bisa menggunakan alamat mulai 192.168.10.1 hingga 192.168.10.254. Yang 0 untuk network, yang 255 untuk broadcast. Jadi hostnya di antara itu. Kalau /25 berarti dibagi 2. Artinya network tadi dibagi 2. Kalau /24 tadi ada 256 variasi alamat host, maka /25 itu 256 dibagi 2. Jadi ada 128 alamat host. 128 alamat host ini dikurangi 2 alamat untuk network ID dan untuk broadcast. Jadi sisanya ada 126 host. Jadi /25 untuk maksimum 126 host. Kalau kita lihat blok IP-nya dari alamat host 0 sampai 255 ini terbagi menjadi 2. Di gambar kita lihat blok 1 dan blok 2 udah network yang berbeda untuk /25. Blok 1 mulai 0 sampai 127. Blok 2 128 sampai 255. Contoh blok 1 ya, network address atau network ID-nya 192.168.10.0/25. Broadcast address-nya adalah 192.168.10.127. Network ini memiliki host yang bisa dikasih alamat IP mulai dari 192.168.10.1 hingga 192.168.10.126. Sedangkan contoh untuk blok yang kedua, yang network ID-nya 192.168.10.128/25, broadcast address-nya adalah 192.168.10.255. Alamat untuk hostnya 192.168.10.129 sampai 254. Ini network yang kedua ya. Kalau /26 berarti seperti network /25 dibagi 2 atau /24 dibagi 4. Jadi jumlah hostnya adalah 256 dibagi 4. Jadi sama dengan 64 alamat untuk host masing-masing blok atau masing-masing network. Dikurangi 2 alamat untuk network address
dan broadcast address. Sehingga network /26 itu untuk maksimum 62 host. Blok networknya seperti kita lihat di gambar, blok pertama itu 0 sampai 63, 64 alamat kan, 0 sampai 63. Itu network pertama, 64 sampai 127 network berbeda. Network yang kedua, 128 sampai 191 network yang berbeda. Dan network yang terakhir, 192 sampai 255. Nah, kita lihat angka yang di depan ini selalu untuk network address, yang belakang untuk broadcast address. Lanjut, kalau prefix /27 sama seperti /26 dibagi 2 lagi. Atau /24 dibagi 8 blok network. Jadi variasi nilai hostnya adalah sebanyak 256 dibagi 8, yaitu 32 variasi alamat host. Ingat, dikurangi 2 lagi untuk network dan broadcast. Jadi blok-blok networknya seperti kita lihat di gambar, ada 8 network yang berbeda. Untuk berikutnya sama saja, /28, /29, /30 seperti ini. Jadi untuk /28 itu per networknya untuk 16 host, dikurangi 2. Blok pertamanya ini 0 sampai 15. Berikutnya berarti 16 sampai 31 dan seterusnya. /29 ini untuk 8 host, dikurangi 2 networknya. Blok pertamanya 0 sampai 7 dan seterusnya. Sedangkan /30 itu untuk 4 host, dikurangi 2, jadi maksimum 2 host. Blok pertamanya 0 sampai 3. Itu dipakai untuk network pertamanya. Alamat pertama untuk network ID, alamat terakhir untuk broadcast. Jadi hostnya bisa dikasih alamat IP 1 atau 2. Nah, untuk mempercepat ngitung-ngitung, ada beberapa kerpean yang perlu kita persiapkan, alias alat bantu hitung ya. Alat bantu hitung yang pertama yang ini, yaitu nilai bit di dalam oktet. Siapa tahu kita butuh konversi dari biner ke desimal atau sebaliknya, kita bisa pakai tabel seperti ini biar cepat ngitungnya. Ini adalah gambar untuk satu oktet, alias 8 bit biner. Kalau bit-bitnya nilainya 0 semua, ya berarti desimalnya 0. Kalau bitnya ini 1 semua, nilainya adalah 255. Ya, dijumlah itu semua nilai-nilainya 255. Kerpean yang kedua masih untuk konversi biner dan desimal. Kalau yang ini khusus untuk subnet mask ya, yang bit satunya ini urut dari depan. Ini nanti bisa digabung sama alat hitung atau tabel yang sebelumnya. Jadi itu contoh, kalau 1100 0000 itu sama dengan 128 plus 64 kalau menurut tabel yang tadi. Jadi nilainya total 192, jadi bisa cepat konversinya. Nah, yang ketiga yang sudah kita pelajari, kita bisa tulis ini sebelum ngitung-ngitung subnet ya. Yang perlu dihafal adalah yang pertama ini. /24 itu untuk 256 alamat, tapi dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address. Berarti untuk 254 host. Bloknya 0 sampai 255. Yang depan untuk network, yang belakang ini untuk broadcast address. Kita ingat itu. Berikutnya tinggal dibagi 222 gitu aja. Jadi /25 berarti tadi 256, ini /25 berarti 256 dibagi 2, jadi 128 alamat. Dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address, jadi /25 untuk 126 host. Blok pertamanya 0 sampai 127 ya. Yang depan, yang 0 ini untuk alamat network, 127 alamat broadcast dari network tersebut. Blok 2-nya ya sisanya ya, nggak usah kita tulis dulu, 128 sampai 255. Next, /26 dibagi 2 lagi. Jadi tadi 128, ini kita bagi 2. Jadi total untuk /26 ini adalah 64 alamat, tapi dikurangi 2. Jadi untuk 62 host ya, gitu seterusnya kita tulis sampai /30. Kita tulis dulu kerpean seperti ini. Nah, kalau kita pakai contohnya untuk mengerjakan soal nanti seperti ini. Host dengan alamat IP 192.168.10.142/26. Ini network address-nya berapa? Atau host ini tergabung di network dengan ID berapa sih? Nah, kita lihat di sini kan dia /26 artinya subnetting dari kelas C. Jadi kita fokus ke oktet yang keempat aja.
bagian yang paling belakang aja. 3 oktet yang depan-depannya pasti sama itu alamat networknya. Kita lihat alat hitung tadi, kita fokus ke soal yaitu /26, berarti blok host 1 0 sampai 63. Nah, apakah 192.168.10.142, 142-nya ini masuk ke blok ini di antara 0 sampai 63? Enggak, ya. Jadi kita tulis blok keduanya. Blok kedua dari /26 kan 64-an berarti 64 sampai 127. Masih bukan, jadi 142 nggak termasuk di sini. Kita tulis blok ketiganya. Ini 127 berarti berikutnya 128 sampai 191. Nah, 142 termasuk ke range ini kan, jadi ketemu. Jadi kalau sudah ketemu gimana? Ya ini gampang. Berarti 192.168.10.142/26 ini termasuk network 192.168.10.128/26. Alamat broadcastnya 192.168.10.191. Range host address untuk jaringan ini, alamat host untuk jaringan ini berkisar dari 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190. Nah, gampang kan? Itu aja. Lihat di blok nilai, ya. Depan itu untuk alamat network, yang belakang untuk alamat broadcast. Range-nya, alamat host-nya, jadi antara itu. Simple. Oke, kita coba lagi biar mantap. Soal yang kedua, 172.16.100.50/27. Berapa network address-nya, berapa broadcast address-nya, dan berapa range alamat host network-nya. Kita lihat dia /27, kita fokus ke /27. Apakah 50 yang belakang ini masuk ke blok 1? Enggak, ya. Kita tulis blok keduanya, yaitu 32 sampai 63. Nah, ketemu. 50 termasuk di antara ini kan. Jadi 127.16.100.50/27 IP dari host ini merupakan bagian dari network ID 172.16.100.32/27. Broadcast address-nya adalah 172.16.100.63. Range host atau alamat untuk hostnya dari network ini mulai dari 127.16.100.33 hingga 172.16.100.62. Cepat dan gampang kan? Nah, sekarang kita coba model soal yang ketiga. Mungkin kita akan ketemu masalah seperti ini. Kita sudah setting dua host dengan alamat 10.20.30.100/25. Lalu host berikutnya kita setting 10.20.30.130/25 juga. Disambung, di ping kok nggak bisa. Firewall udah mati semua, kenapa ya? Nah, ini perlu kita cek, apakah mereka ini satu network? Kalau beda network, jelas nggak bisa langsung main sambung aja, mencolokkan kabel ke switch atau langsung tanpa router. Kan kalau beda network, ya harus via router untuk mengkoneksikan host-host di network yang berbeda kan. Kita coba lihat alamat-alamat tadi, /25. Fokus aja langsung ke alat bantu hitung tadi ya, /25 berarti per blok adalah per 128 alamat per jaringannya. Ingat dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address. Jadi 126 host ya. Blok jaringan yang pertama mulai 0 sampai 127, blok jaringan yang kedua berarti 128 sampai 255. Nah, dari sini udah kelihatan. Host yang pertama 10.20.30.100/25 itu networknya yang pertama ini 10.20.30.0/25. Sedangkan host yang kedua 10.20.30.130/25 itu ikut alamat network yang kedua, yaitu 10.20.30.128/25.
Nah, di sini bisa kita lihat jadi mereka bukan satu network. Jadi nggak bisa kalau disambungkan langsung tanpa router, ya. Jadi ketemu masalahnya adalah ini bukan host-host dalam satu jaringan. Jadi nggak bisa langsung di ping gitu ya. Oke, sekarang kita cek knowledge-nya. Jadi satu network slash 24 itu bisa dipecah jadi dua network slash 25. Satu network slash 25 bisa dipecah jadi dua network slash 26. Satu network slash 26 bisa dipecah jadi dua network slash 27. Jadi kalau satu network slash 24 itu bisa dipecah jadi berapa network slash 27? Coba dihitung. Ya, jawabnya adalah 8 network slash 27. Oke, tadi itu kita main-main subnetting di oktet yang keempat. Gimana kalau subnetting di oktet yang ketiga? Ya, kita tinggal teruskan aja alat bantu hitung yang ketiga tadi. Kita tinggal teruskan dengan pola seperti ini. Jadi kalau slash 24 kan 254 host tadi ya. 256 dikurangi 2 alamat untuk network dan broadcast. Blok pertama 0 sampai 255. Kalau slash 23 berarti untuk 510 host. Dari mana ini? 256 dikali 2, yaitu 512 dikurangi 2 alamat untuk network dan untuk broadcast. Blok pertamanya sekian titik 0 titik 0 sampai sekian titik 1 titik 255. Lanjutannya blok kedua sekian titik 2 titik 0 hingga sekian titik 3 titik 255 dan seterusnya. Terus untuk slash 22 berarti berapa? Slash 22 berarti 1022 host. Dari mana? 512 dikali 2 dikurangi 2 alamat. Jadi 1024 dikurangi 2 alamat untuk network dan broadcast. Blok pertamanya dari sekian titik 0 titik 0 hingga sekian titik 3 titik 255. Blok keduanya sekian titik 4 titik 0 hingga sekian titik 7 titik 255. Slash 21 berarti 1024 tadi yang slash 22 dikalikan 2, 2048. Dikurangi 2 untuk alamat network dan broadcast, sisanya berarti 2046 host. Lanjut, berarti slash 20 untuk 4094 host, slash 19 untuk 8190 host, slash 18 untuk 16382 host, slash 17 untuk 32.766 host, slash 16 untuk 65.534 host. Ini kelas B kan, slash 16 full kelas B. Nah, jadi terusannya alat bantu hitung tadi kayak gini ya. Nah, contoh kalau ada soal untuk subnetting di oktet ketiga seperti ini, kita bisa pakai alat bantu hitung ini. Contoh, ini ada host atau perangkat dengan alamat IP 172.16.5.100/22. Berapa network address-nya, broadcast address-nya, berapa range host network-nya. Kita lihat di alat bantu hitung tadi fokus di slash 22. Termasuk di blok manakah dia? Ternyata 172.16.5.100/22 itu masuk di blok ini ya, blok yang kedua. Jadi network address-nya adalah 172.16.4.0/22. Broadcast address-nya 172.16.7.255. Network ini memiliki host-host yang bisa dikasih alamat mulai dari 172.16.4.1 hingga 172.16.7.254. Nah, sekarang kita coba soal yang terakhir. Ada masalah seperti ini. Kita punya alamat yang tersedia yang bisa kita pakai di dalam jaringan, yaitu 192.168.100.0/24. Artinya ini kelas C full ya, bisa dipakai mulai dari 0 sampai 255. Tapi kita butuh untuk membuat 3 network dengan ukuran yang berbeda menggunakan range alamat yang tadi. Jadi alamat range yang tadi harus dibagi menjadi 3 network, masing-masing networknya untuk 100 host, untuk 10 host, dan 32 host.
Maka tentukan untuk setiap network itu network address-nya dengan prefix, subnet mask, broadcast address-nya, dan rentang host untuk masing-masing network. Gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita lihat seperti ini. Oke, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, ya ini kita perlu fokus ya, membagi menjadi 3 network yang berbeda. Untuk network yang pertama 100 host, network yang kedua 10 host, dan yang ketiga 32 host. Nah, ini kita jadikan urut terlebih dahulu dari yang hostnya kebutuhannya paling besar ya, jadi 100, 32, dan 10. Kita bisa gunakan alat bantu hitung yang telah kita pelajari tadi ya. Kita tulis alat bantu hitungnya ya, /24 berapa host, /25, /26, /27, dan blok-blok hostnya yang pertama aja. Nanti kita tulis network yang pertama tadi 100 host, diurutkan dari yang paling besar. Network yang kedua itu untuk 32 host, network yang ketiga tadi untuk 10 host. Nah, ini kita paskan, yang bisa menampung 100 host, yang paling efisien yang mana? Kita lihat di sini, 100 host berarti ketemu untuk bisa menggunakan network /25. Kita tulis 32 host, nanti pakai /27 nggak bisa, /26. Ya, kita tulis, yang ketiga juga kita tulis, 10 host itu cocok menggunakan /28. Jadi kita tulis. Ya, lalu kita plot alamat yang digunakan untuk network yang pertama. Ya, network yang pertama dari alamat yang pertama yang bisa digunakan yaitu yang ke 0 sampai, kalau /25 berarti 0 sampai 127 ini dipakai untuk plot network yang pertama ya. Jadi network address-nya ya 0, broadcast address-nya yang terakhir yaitu alamat terakhir yaitu 127. Berarti range host-nya diantaranya ya. Nah, untuk network yang kedua 32 host itu /26 berarti pakai yang ini ya, tapi nggak bisa dari 0 sampai 63 kan lanjutannya. Jadi mulai dari 127 setelahnya berarti 128. 128 per 64-an. Nah, jadi kalau kita lihat 128 kita tambah 63. Ya, 63 berarti 128 sampai 191. Ini jumlahnya 64-an kan. Nah, sedangkan range host-nya berarti ya diantaranya. Untuk network kedua ini range host-nya adalah yang bisa dipakai adalah alamat 129 sampai 190. Subnetnya berapa desimalnya kita nanti aja pakai alat bantu yang berikutnya. Jadi 191 lanjutannya untuk network yang ketiga 192. Sampai berapa? Sampai 207. Dari mana ini? 192/28 itu untuk 14-an host, berarti aslinya kan varian alamatnya 16 host, berarti kita tambahin aja 192 tambah 15. 16 dikurangi 1. Itu ketemu hasilnya 207 ya. Berarti range host-nya adalah mulai dari 193 setelahnya network address sampai sebelumnya broadcast address yaitu 206. Nah, untuk menghitung subnet, nah ini kita pakai yang ini, pola biner dan desimalnya. Kalau /25 berarti di oktet yang keempat itu ketambahan 1. Jadi 128. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 255, yang belakang ketambahan 1 kan seperti ini nanti binernya. Berarti 128. Lalu network kedua /26. /26 itu oktet belakangnya ketambahan 1, 1. Ada 2 bit 1. Nah, jadi 192 ya. Lalu network yang ketiga /28. /28 itu 24 di 3 oktet yang pertama, 24, 25, 26, 27, 28 di oktet keempat ya. 25, 26, 27, 28 berarti ada 4 bit angka 1. Nah, ini berarti kita tinggal pindah aja subnet masknya berarti 255, 255, 255, 240. Nah, jadi untuk soal tadi jawabannya seperti ini.
dari alamat yang bisa digunakan 192.168.100.0/24 bisa kita pakai jadi 3 network sesuai kebutuhan tadi dengan rincian seperti ini. Network 1, network 2, network 3 seperti ini. Gitu caranya ya. Nah, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah skill kita semua di dalam ilmu jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar.